Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Wahyu Utami, NPM 22201011146, Prodi Pendidikan Agama Islam. Saya ingin memenuhi tugas ujian tengah semester dengan matkul pendekatan hybrid learning. Dari bab 1 yaitu pengertian hybrid learning. Apa yang dimaksud dengan hybrid learning itu? Suatu model pembelajaran yang menggabungkan antara pembelajaran tatap muka atau face-to-face dengan pembelajaran daring atau online secara terintegrasi. Dalam hybrid learning, sebagian materi disampaikan secara langsung di kelas, maupun sebagian lainnya diberikan melalui platform digital. Memungkinkan siswa belajar secara fleksibel dari tempat dan waktu yang berbeda. Selanjutnya ada sejarah dan perkembangan hybrid learning. Konsep hybrid learning atau blended learning mulai berkembang seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya di akhir abad ke-20. Munculnya internet dan perangkat digital telah mendorong lembaga pendidikan dan pelatihan untuk mengeksplorasi cara baru dalam menyampaikan materi pembelajaran yang lebih fleksibel dan efisien. Selanjutnya ada definisi dan esensi pembelajaran hybrid learning. Pembelajaran hybrid yang menjadi fokus pembahasan dapat didefinisikan sebagai pembelajaran yang waktu tatap mukanya dikurangi dan digantikan oleh waktu yang dihabiskan di luar ruang kelas offline. Sedangkan pembelajaran tatap muka dapat mencakup pembelajaran berdasarkan pengalaman atau disebut dengan experiential learning yang berlangsung di suatu tempat tanpa kehadiran guru. Contohnya, sebuah pembelajaran hybrid dapat mencakup proyek selain komponen daring dan komponen tatap muka di kelas. Selanjutnya ada penjelasan tanggung jawab pembelajaran dari guru ke siswa, yaitu pembelajaran hybrid menempatkan tanggung jawab utama pembelajaran pada siswa atau disebut dengan pelajar. Dengan demikian, tanggung jawab utama guru adalah menciptakan peluang dan memfasilitasi lingkungan yang mendorong pembelajaran siswa alih-alih sekedar memberitahu siswa yang perlu mereka ketahui. Meskipun desain pembelajaran tatap muka bisa saja menciptakan lingkungan belajar yang aktif, atau sebaliknya, banyak kelas tatap muka masih menerapkan kuliah panjang dengan sedikit atau tanpa kesempatan bagi siswa untuk berinteraksi dengan sesama atau dengan guru. Hal ini dapat menciptakan pengalaman belajar di mana siswa menjadi bertanggung jawab pada guru untuk mengetahui apa yang harus dipelajari, sehingga tanggung jawab utama belajar kepada guru. Intinya yaitu para pengajar teladan ini memahami bahwa pembelajaran yang paling berhasil dalam lingkungan yang menumpuk diskusi dan dialog. Dengan kata lain, yaitu pelajar harus menjadi peserta aktif dalam pembelajaran yang sedang dipelajari. Inilah yang dimaksud dengan menciptakan lingkungan belajar yang berpusat pada siswa. Pendekatan ini sangat berbeda dari instruksi yang berpusat pada guru, di mana guru hanya memberitahu siswa apa yang perlu dipelajari. Desain kursus hibrida memberikan kesempatan kepada guru untuk melibatkan siswa dalam interaksi daring maupun interaksi di dalam kelas. Kesempatan ini untuk berinteraksi dengan konten seperti simulasi dan dengan rekan sejawat di luar kelas akan mempersiapkan siswa untuk memiliki interaksi tatap muka yang lebih bermakna di dalam kelas. Selanjutnya yaitu ada teknologi sebagai alat, bukan fokus dari utama. Saat ini hybrid dikenal sebagai cara mengajar yang menggunakan teknologi sebagai pengganti sebagian waktu di dalam kelas, dan sebagian besar demikian. Namun, penting untuk ditegaskan bahwa teknologi hanyalah alat untuk membantu menciptakan lingkungan belajar yang berpusat pada siswa yang lebih menarik, interaktif, dan efektif, terlepas dari apakah yang digunakan di dalam atau di luar kelas.
Teknologi tersebut bukanlah fokus utama dari Hebert, melainkan dijadikan fokus utama. Hal itu justru akan mengurangi kemungkinan merancang pengalaman Hebert secara efektif dan menarik yang seharusnya. Hal yang sama berlaku saat merancang pembelajaran Hebert. Jika fokusnya adalah pada teknologi, menerapkan pengetahuan disiplin ilmu untuk menentukan prinsip apa saja yang perlu kita ketahui dan cara terbaik mengajarkannya. Maka, potensi yang untuk menciptakan desain pembelajaran Hebert yang paling efektif dan menarik menjadi terbatas, dan teknologi yang dipilih. Hybrid learning tidak hanya memberikan keleluasan bagi peserta didik dalam mengakses materi, tetapi juga memungkinkan terjadi pembelajaran yang lebih aktif, mandiri, dan berpusat pada siswa. Yaitu keunggulan dari metode ini antara lain adalah efisiensi waktu, fleksibilitas tempat belajar, dan peningkatan keterlibatan siswa melalui berbagai media pembelajaran digital. Perkembangan hybrid learning semakin pesat terutama setelah pandemi COVID yang memaksa institusi pendidikan untuk berinovasi dalam proses pembelajaran. Kini hybrid learning bukan hanya menjadi alternatif, melainkan telah menjadi bagian dari transformasi pendidikan yang lebih modern dan inklusif. Selanjutnya di sini menjelaskan materi bab 2. Di sini ada prinsip andragogi dalam pembelajaran Hebert. Andragogi menurut Knowledge 1990 merupakan seni ilmu mengajar orang dewasa. Adapun prinsip-prinsipnya meliputi kebutuhan untuk mengetahui alasan belajar, terus pengalaman sebagai sumber belajar, kesiapan belajar, orientasi belajar yang berpusat pada masalah, serta motivasi intrinsik. Dalam konteks hybrid ini, peserta didik dituntut untuk mandiri, reflektif, dan aktif mengelola pembelajaran. Selanjutnya ada perbedaan prinsip pedagogis dengan prinsip andragogis. Prinsip pedagogis, peserta didik belajar apa yang diajarkan oleh guru tanpa perlu tahu alasan kenapa harus belajar itu. Sedangkan di prinsip andragogis, peserta didik perlu mengetahui manfaat dari apa yang mereka pelajari. Pendidik perlu menjelaskan hal ini dengan jelas. Selanjutnya, prinsip pedagogis menyebutkan belajar adalah tanggung jawab utama guru. Sedangkan dari prinsip andragogis, belajar adalah tanggung jawab utama peserta didik. Selanjutnya, belajar biasanya lewat cara guru menjelaskan pengalaman siswa jarang digunakan. Sedangkan dari prinsip andragogis, belajar lebih efektif jika pengalaman pribadi siswa dikaitkan dengan informasi dari disiplin ilmu pembelajaran ini yang paling senang digunakan. Selanjutnya ada materi pembelajaran yang ditentukan oleh guru dan berlaku bagi seluruh siswa. Guru menerapkan metode seperti interaksi antar kelompok, simulasi, dan analisis kasus. Ini sering digunakan untuk menganalisis atau meningkatkan kesiapan belajar siswa. Selanjutnya yaitu materi yang akan dipelajari ditentukan oleh logika disiplin ilmu. Sedangkan dari prinsip andragogis yaitu materi yang paling baik yang dipelajari adalah jika pembelajaran diterapkan pada situasi kehidupan nyata yang relevan dengan pelajar. Dari prinsip pedagogis yaitu siswa biasanya termotivasi oleh hal yang mengandung unsur pujian, nilai bagus, ataupun hadiah. Sedangkan dari prinsip andragogis yaitu siswa lebih termotivasi oleh hal dalam diri seperti rasa ingin berkembang dan tujuan hidup. Selanjutnya yaitu ada teori konstruktivisme, di mana teori ini menekankan bahwa pembelajaran yang bermakna tercipta ketika ada kolaborasi antara pengalaman pembelajaran sebelumnya atau pengalaman pembelajaran sekarang atau dengan pengetahuan yang baru mereka temui.
Dan teori konstruktivisme berkaitan erat dengan PBL atau Project Based Learning, di mana siswa dituntut berpikir kritis, memecahkan masalah, dan dapat melakukan pembelajaran secara mandiri. Gaya belajar ini juga disesuaikan dengan kemampuan siswa masing-masing seperti yang kita ketahui bahwa gaya belajar itu meliputi kinestik, auditorio, visual, dan juga frag, yaitu yang gaya membaca atau menulis materi pembelajaran atau hybrid learning. Ini juga dikemukakan oleh Kigen yang menekankan bahwa pentingnya komunikasi dua arah antara peserta didik dengan pemanfaatan teknologi sebagai media pedagogisnya. Di sini ada faktor utama keberhasilan dalam pembelajaran hybrid yang tentunya adalah motivasi dan peran dari guru, karena guru berperan sebagai fasilitator dan keteladanan dalam pembelajaran ini. Melalui komunikasi yang aktif, empati, dan refleksi, guru dapat mengembangkan otonomi dan kepercayaan diri akademik dan komunitas pembelajaran. Kolaborasi juga merupakan poin penting dalam pembelajaran hybrid karena ketika seorang siswa dibentuk kelompok kecil itu akan membantu mereka untuk mengembangkan keterampilan sosial, berpikir kritis, dan bertanggung jawab bersama. Selanjutnya kita membahas bab 3, yaitu pengertian experiential learning adalah suatu proses belajar yang menekankan keterlibatan langsung peserta didik dalam pengalaman nyata sebagai dasar pembentukan pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Hal ini juga diperkuat oleh Kolb 1984. Experiential learning merupakan proses di mana pengetahuan diciptakan melalui transformasi pengalaman. Secara landasan filosofis, experiential learning bersumber dari pemikiran John Dewey yang menegaskan bahwa pengalaman harus berkesinambungan dan saling berhubungan antara masa lalu, masa kini, dan masa depan. Sementara secara psikologis, experiential learning berkaitan dengan teori humanistik, di mana belajar dipandang sebagai proses untuk mengembangkan potensi diri dan mencapai aktualisasi pribadi. Ada 5 perspektif experiential learning menurut Fenwick 2021, yaitu sedangkan menurut Tara Fenwick terdapat 5 perspektif yang menjelaskan cara manusia belajar melalui pengalaman, yakni yang pertama yaitu perspektif konstruktivis, di mana peserta didik membangun pengetahuannya melalui refleksi atas pengalaman. Jadi guru ini hanya sebagai fasilitator yang membantu siswa saja. Selanjutnya yang kedua yaitu perspektif psikoanalitik, di mana siswa belajar melalui penyelesaian konflik batin dalam diri mereka masing-masing, meliputi emosi, kesadaran, dan alam bawah sadarnya. Selanjutnya yang ketiga yaitu perspektif situasi, di mana pembelajaran terjadi melalui interaksi sosial dan partisipasi dalam komunitas seperti kerja kelompok, berdiskusi. Selanjutnya yang keempat yaitu perspektif kultural kritis. Bagaimana perspektif ini menyoroti kekuasaan nilai dan budaya mempengaruhi pengalaman belajar. Pembelajaran diarahkan untuk meningkatkan kesadaran sosial dan keadilan. Yang terakhir yaitu perspektif ekologi enaktivis, menekankan bahwa belajar merupakan hasil interaksi di mana antara individu dan lingkungannya. Jadi perspektif ekologi ini berkaitan dengan lingkungan belajar di sekitar mereka. Kemudian ada contoh penerapannya di kelas mediasi dan eksperimen sosial tunawisma. Yang pertama yaitu kelas mediasi atau disebut dengan Eva Sueka. Di sini mahasiswa berlatih melakukan mediasi secara langsung dalam situasi yang menyerupai praktik. Sebenarnya ini juga bisa disebutkan dengan semi praktik. Setiap sesi diikuti dengan refleksi untuk memperbaiki kemampuan
di pertengahan berikutnya. Selanjutnya ada pengertian dari eksperimen sosial tunawisma, di mana mahasiswa ini menjalin pengalaman sebagai pekerja berpenghasilan rendah untuk memahami realitas sosial kemiskinan. Jadi melalui pengalaman ini, mereka akan mengembangkan empati dan kesadaran sosial yang tinggi dari kedua contoh tersebut, menunjukkan bahwa experiential learning dapat meningkatkan pemahaman dalam dan keterampilan reflektif peserta didik. Selanjutnya, bab 4 mengenai tentang kegiatan pembelajaran efektif khusus Hebert. Perencanaan khusus Hebert merupakan proses strategis yang menggabungkan kegiatan pembelajaran tatap muka dan daring agar saling melengkapi dan memperkuat ketercapaian tujuan pembelajaran. Selanjutnya, ada kegiatan pembelajaran yang efektif dalam kursus Hebert menuntut integrasi yang seimbang antara waktu, ruang, dan interaksi. Kegiatan seperti pembelajaran mandiri, kolaboratif, dan praktik terstruktur harus dirancang agar mendorong partisipasi aktif mahasiswa baik di ruang maupun di lingkungan kelas. Menurut Alvarez Cavez dan Sabrio Taylor 2025 menekankan bahwa setiap tahapan perencanaan mulai dari penetapan tujuan, penyusun urutan belajar hingga evaluasi formatif harus dirancang secara adaptif dan inklusif. Penggunaan platform digital seperti Learning Management System (LMS), forum diskusi, dan kuisis daring memungkinkan dosen memantau perkembangan mahasiswa secara berkelanjutan. Dengan demikian, perencanaan kursus Hebert yang memang tidak hanya memperluas akses dan fleksibilitas belajar, tetapi juga meningkatkan efektivitas dan kualitas pembelajaran di perguruan tinggi modern. Selanjutnya ada integrasi antara pembelajaran tatap muka dan pembelajaran daring. Integrasi antara pembelajaran tatap muka dan pembelajaran daring merupakan inti dari perencanaan kursus Hebert yang efektif. Menurut hasil sistematis dalam jurnal teknologi Knowledge and Learning, keberhasilan model Hebert Learning bergantung pada kemampuan dosen dalam menyusun keterpaduan antara aktivitas sinkron atau langsung di kelas dan asinkron. Dalam daring, pembelajaran tatap muka memberikan ruang interaksi sosial, diskusi mendalam, serta umpan balik langsung dari dosen, sementara pembelajaran daring memungkinkan fleksibilitas waktu, akses materi tanpa batas, dan peningkatan kemandirian belajar siswa. Selanjutnya yaitu integrasi yang ideal dalam perencanaan kursus Hebert tidak hanya menekankan pada kombinasi teknik antara daring dan tatap muka, tetapi melainkan juga pada kesinambungan pedagogis dan tujuan pembelajaran. Selanjutnya ada strategi peningkatan keterlibatan aktif mahasiswa. Keterlibatan aktif mahasiswa menjadi elemen kunci dalam keberhasilan pembelajaran Hebert karena model ini mengendalikan keseimbangan antara pembelajaran mandiri daring dan interaksi langsung di kelas. Selain itu, kombinasi aktivitas tatap muka dan daring harus disusun secara strategis agar mahasiswa tetap termotivasi dan merasa memiliki kendali terhadap proses belajarnya. Baik, selanjutnya bab 5 mengenai diskusi sebagai cara belajar dalam kursus Hebert. Peran diskusi sebagai sarana pembelajaran dalam konteks Hebert Course, yaitu dalam konteks pembelajaran Hebert, diskusi memiliki peran sentral sebagai sarana interaksi, kolaborasi, dan konstruksi pengetahuan antara mahasiswa dan dosen. Model pembelajaran Hebert yang menggabungkan pembelajaran tatap muka atau disebut dengan offline dan pembelajaran daring atau disebut dengan online menuntut adanya metode pembelajaran yang mampu menjembatani kedua lingkungan tersebut. Diskusi berfungsi sebagai jembatan interaktif yang memungkinkan mahasiswa untuk mengekspresikan ide, berbagai perspektif, dan merefleksikan pemahaman mereka terhadap materi yang diajarkan. Sedangkan menurut Christian Anderson dan Archer 2019,
Diskusi dalam lingkungan pembelajaran daring dan hybrid berperan penting dalam menciptakan community of inquiry, yaitu komunitas belajar yang terbentuk dari interaksi sosial, kognitif, dan pengajaran, di mana diskusi tersebut dapat membantu mahasiswa membangun pemahaman konseptual yang lebih dalam melalui proses argumentasi, klarifikasi, dan refleksi. Sedangkan dalam konteks hybrid, diskusi memberikan kesempatan bagi mahasiswa yang mungkin pasif di kelas tatap muka untuk lebih aktif melalui forum online atau diskusi tertulis. Karena dalam hybrid course, mahasiswa mungkin berada di lokasi daring atau kampus dan pengajar tidak selalu hadir secara fisik setiap saat, melainkan diskusi atau online maupun tatap muka menjadi sarana untuk memelihara komunitas belajar dan mendorong partisipasi aktif. Selanjutnya, peran diskusi dalam hybrid course yaitu yang pertama, membangun lingkungan kolaboratif yang memungkinkan pembelajaran peer-to-peer dan refleksi bersama. Yang kedua yaitu menjadi jembatan antara komponen online tatap muka dengan menjaga kesinambungan dan keterlibatan mahasiswa. Yang terakhir, ada diskusi merupakan bagian penting dalam pembelajaran hybrid karena membantu mahasiswa mengembangkan self-regulate learning melalui kegiatan refleksi, kolaborasi, dan diskusi. Sehingga diskusi bukan hanya sekedar tugas tambahan, melainkan strategi inti dalam proses pembelajaran yang efektif. Selanjutnya, bentuk dan strategi pelaksanaan diskusi yang efektif dalam pembelajaran hybrid, di mana diskusi dalam hybrid course memerlukan perencanaan yang matang agar berjalan efektif, termasuk menentukan bentuk diskusi dan strategi pelaksanaannya. Karena terdapat berbagai jenis diskusi yang umum digunakan dalam pembelajaran hybrid meliputi yang pertama yaitu diskusi sinkron, dilakukan secara real time melalui platform seperti Zoom, Google Meet, atau Microsoft Teams. Bentuk ini memungkinkan interaksi langsung antara dosen dan mahasiswa serta memberikan ruang untuk umpan balik cepat. Yang kedua yaitu diskusi asinkron, dilakukan melalui platform daring seperti LMS, Google Classroom, Padlet, dan Edmodo yang memungkinkan mahasiswa memiliki waktu untuk berpikir, mencari referensi, serta menyusun argumen secara lebih mendalam sebelum berpartisipasi dalam diskusi. Yang terakhir yaitu diskusi gabungan, mengombinasikan kedua untuk bentuk di atas, di mana diskusi awal dimulai secara daring atau forum asinkron dan dilanjutkan dengan sesi tatap muka untuk klarifikasi atau menyimpulkan hasil diskusi. Selanjutnya, ada strategi yang efektif dalam pelaksanaan diskusi hybrid mencakup beberapa aspek penting, yaitu yang pertama pengaturan dan moderasi yang jelas. Yang dimaksud pengajar perlu menetapkan pedoman diskusi yang jelas dan melakukan moderasi yang aktif. Menurut Claflin, pengajar tidak hanya mengamati, tetapi juga berperan sebagai fasilitator yang mendorong pertanyaan, menyoroti ide penting, dan mengajak mahasiswa saling menanggapi. Yang kedua yaitu integrasi ke dalam struktur pembelajaran. Yang dimaksud diskusi harus terkait langsung dengan tujuan pembelajaran dan aktivitas hybrid lainnya, atau online maupun tatap muka. Claflin menekankan bahwa diskusi perlu dipetakan dalam rencana kursus sebagai elemen yang bermakna, bukan sekedar tambahan. Yang ketiga yaitu pertanyaan memicu diskusi harus mendorong pemikiran reflektif dan kolaborasi. Misalnya, bagaimana konsep X berlaku di situasi Y dan mahasiswa dipersiapkan melalui aktivitas online sebelumnya. Hal ini membantu mahasiswa datang ke diskusi dengan dasar yang cukup. Yang keempat yaitu pemanfaatan teknologi.
yang artinya yaitu diskusi online membutuhkan platform yang memungkinkan interaksi aktif seperti forum yang mendukung mahasiswa saling menanggapi. Selain itu, menurut Calvert, kehadiran sosial atau online social friends dosen dan mahasiswa sangat penting agar diskusi tetap hidup, bermakna, dan tidak terasa kosong atau pasif. Selanjutnya yaitu kelompok dan rotasi kelompok kecil dan rotasi kelompok, yang artinya yaitu strategi ini membantu mahasiswa merasa lebih aman untuk berpartisipasi, memperkuat interaksi, dan bertanggung jawab antara anggota. Selanjutnya yaitu umpan balik dan tindak lanjut, yang artinya yaitu setelah diskusi, pengajar harus memberikan ringkasan dan mengaitkan kembali untuk tujuan pembelajaran dan mendorong mahasiswa untuk menerapkan pemahaman mereka dalam tugas berikutnya. Umpan balik memperkuat makna diskusi. Selanjutnya yaitu pengaturan evaluasi partisipasi. Agar mahasiswa benar-benar terlibat partisipasi dalam diskusi, perlu dinilai misalnya kontribusi forum, kualitas tanggapan, peer review antara mahasiswa. Hal ini meningkatkan motivasi dan keterlibatan. Selanjutnya ada pengertian diskusi sebagai upaya meningkatkan keterlibatan dan hasil belajar mahasiswa dalam hybrid course. Dalam diskusi, pembelajaran hybrid berperan besar dalam meningkatkan hasil belajar. Keterlibatan mahasiswa dalam diskusi mencakup 3 aspek, yaitu kognitif, efektif, dan perilaku. Melalui diskusi, mahasiswa dituntut untuk berpikir kritis atau keterlibatan kognitif, merasa dihargai atas kontribusinya atau keterlibatan efektif dan aktif berpartisipasi dalam kegiatan belajar keterlibatan atau perilaku. Selain itu, diskusi juga membantu mengurangi kesenjangan antara mahasiswa aktif dan pasif dalam forum online. Mahasiswa juga biasanya enggan berbicara di kelas, memiliki kesempatan untuk berkontribusi melalui tulisan. Dengan demikian, diskusi hybrid dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih inklusif dan demokratis. Dari sisi lain, hasil belajar diskusi memungkinkan mahasiswa untuk tidak hanya memahami teori saja, melainkan juga menerapkannya dalam konteks nyata melalui studi kasus atau proyek kolaboratif. Hal ini sesuai dengan prinsip pembelajaran konstruktivistik, di mana pengetahuan dibangun melalui pengalaman dan interaksi sosial. Bab 6 mengenai pentingnya pemberian dan penerimaan umpan balik atau disebut dengan feedback dalam proses pembelajaran di kelas hybrid. Apa sih pengertian dan fungsi feedback dalam pembelajaran? Secara konseptual, feedback dapat diartikan sebagai informasi yang diberikan kepada peserta didik mengenai hasil atau proses belajar mereka, dengan tujuan membantu mereka mengetahui sejauh mana tujuan pembelajaran telah tercapai. Sedangkan menurut Helinia 2017, menurut Haiti dan Timperley 2007, feedback adalah salah satu pengaruh yang paling kuat terhadap pencapaian belajar karena memberikan kejelasan antara apa yang sudah diketahui dan apa yang belum diketahui dan apa yang harus dilakukan untuk memperbaikinya. Sedangkan di sini ada fungsi utama feedback dalam pembelajaran dapat dijabarkan dalam beberapa aspek, yaitu sebagai alat perbaikan. Feedback membantu siswa mengenali kesalahan konseptual atau prosedural yang dilakukan selama proses belajar. Dengan demikian, siswa memiliki kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya sebelum melakukan evaluasi akhir. Yang kedua yaitu sebagai penguat emosi. Umpan balik yang positif dapat meningkatkan rasa percaya diri dan semangat belajar. Menurut Bandura 1977, keyakinan seorang tersebut kemampuannya sangat dipengaruhi oleh jenis feedback yang diterimanya. Yaitu yang ketiga sebagai alat refleksi. Feedback mendorong siswa untuk menganalisis strategi belajarnya sendiri, apakah sudah efektif atau perlu diubah. Proses ini menumbuhkan kesadaran metakognitif, yaitu kemampuan untuk berpikir tentang proses berpikirnya sendiri. Yang terakhir yaitu ada sebagai indikator capaian pembelajaran. Feedback berperan dalam
Feedback berperan dalam memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan pembelajaran, baik bagi siswa maupun baik pengajar. Guru dapat menilai sejauh mana metode pembelajaran yang digunakan berhasil, sedangkan siswa dapat mengetahui posisi mereka dalam proses belajar. Di sini ada perbedaan antara formative feedback dan summative feedback. Formative feedback adalah umpan balik yang diberikan selama proses pembelajaran berlangsung dengan tujuan membantu siswa memperbaiki kesalahan, memperdalam pemahaman dan mengarahkan mereka menuju capaian kompetensi yang diarahkan. Dengan kata lain, formative feedback bersifat prosesual dan pengembangan. Contohnya, seorang guru memberikan komentar langsung ketika siswa sedang mempresentasikan ide atau saat latihan mengerjakan soal. Guru dapat mengarahkan siswa untuk memperbaiki cara berpikir, struktur, argumen, dan metode penyelesaian masalah. Sebaliknya, ada summative feedback yang diberikan setelah suatu kegiatan atau periode pembelajaran berakhir dengan tujuan utama untuk menilai pencapaian belajar. Bentuknya bisa berupa nilai skor, skor ujian, atau evaluasi akhir tugas. Meskipun bersifat penilaian, summative feedback juga memberikan informasi penting bagi guru dan institusi pendidikan tentang efektivitas pembelajaran yang telah dilakukan. Misalnya, setelah ujian akhir semester, guru dapat meninjau topik-topik yang mana yang sulit dipahami oleh sebagian besar siswa dan menggunakan temuan itu untuk memperbaiki strategi pembelajaran berikutnya. Adapun perbedaan utama kedua jenis feedback tersebut terletak pada fungsinya dalam siklus belajar. Formative feedback bersifat diagnosis dan perbaikan atau membantu siswa yang belajar lebih baik, sementara summative feedback bersifat evaluatif dan administratif atau penilai hasil akhir. Strategi penggunaan feedback yang efektif kepada siswa, yaitu memberikan feedback yang efektif membutuhkan keterampilan pedagogik dan sensitivitas terhadap kondisi peserta didik. Tidak semua feedback memiliki dampak positif justru jika diberikan dengan cara yang salah, misalnya terlalu lambat, terlalu umum, dan bernada menghakimi. Feedback dapat menurunkan motivasi belajar siswa. Oleh karena itu, strategi pemberian feedback harus mempertimbangkan waktu, bentuk, isi, dan cara penyampaiannya.